Brightburn menceritakan tentang Superman yang menjadi sosok jahat dan dikemas dengan genre horor serta menyajikan cerita yang menegangkan. Film ini dimulai dengan memperlihatkan rumah pasangan Kylie dan Tori. Mereka sudah melakukan apapun untuk mendapatkan momongan. Saat mereka asik bercumbu, tetapi tiba-tiba Tori mendengarkan suara gemuruh dari luar rumah. Ternyata suara itu berasal dari sesuatu jatuh dari luar angkasa, berwarna merah. Ternyata ada seorang bayi. Mungkin ini adalah doa pasangan itu yang dikabulkan Tuhan, mendatangkan seorang bayi di keluarga kecilnya. Mereka merawatnya dan diberi nama Brandon. Yes, just like a Briar. Setelah 10 tahun berlalu, berjalan dengan bahagia, saat Tori mencari Brandon untuk berangkat ke sekolah, namun dia tidak ada di rumah. Tori lantas mencarinya di gudang peternakan. Mereka seperti keluarga kecil yang bahagia. Di sekolah, Brandon pun tergolong murid yang cerdas dan rajin. Well, bees are pollinators and wasps are predators. Malam pun tiba. Saat Brandon tidur, ia seperti mimpi buruk. Badannya gemetar, dibarengi sesuatu yang menyala dan bersuara aneh di gudang yang dikunci. Brandon langsung terbangun, menuju ke sumber suara itu. Mendengar suara yang datang dari kamar anaknya, Tori langsung mengeceknya. Ia berjalan ke peternakan dan ia dikagetkan dengan Brandon yang seperti kerasukan, mencoba membuka sesuatu yang memang ia sembunyikan selama ini. Tori langsung menenangkannya, memeluknya, dan saat Brandon sadar, ia bertanya kejadian apa yang terjadi barusan. Tetapi Tori hanya diam. Pagi harinya, Kylie dan anaknya Brandon sedang memperbaiki pintu. Ia menceritakan kepada Brandon bagaimana dulu mengadopsinya, tentu menutupi sebenarnya Brandon adalah bayi luar angkasa. Kylie menyuruh Brandon untuk memotong rumput halaman. Ia melempar mesin pemotong rumput. Kaget dan tak percaya dengan kemampuannya, kemudian ia berjalan dan mengetes dengan mencoba memberhentikan pisau alat pemotong dengan tangannya. Mesin itu pun malah bengkok. Singkat cerita, Brandon sudah berusia 12 tahun dan ia sedang merayakannya di sebuah kafe bersama kedua orang tuanya dan pamannya Noah. Pamannya memberikannya hadiah sebuah senapan berburu. Sontak, Kylie pun tak mengizinkan Brandon mempunyainya karena usianya yang masih kecil. Ternyata larangan itu membuat Brandon kesal. Para pengunjung lain kaget dan barang-barang elektronik pun jadi error. I said, give it to me! Keesokan harinya, terlihat Brandon sedang menggambar sosok superhero jubah dan inisial BB, Brandon Breyer. Malam pun tiba. Kylie yang sedang di rumah dikagetkan dengan suara bising di peternakan. Ternyata ada Brandon yang berdiri dan membuat para ayam menjadi ketakutan. Tengah malamnya, Kylie dibangunkan dengan suara ayam dan mencoba menghampirinya. Dugaannya benar, semua ayam mati. Kylie bercerita ke Tori bahwa sebelum semua ini terjadi, tingkah aneh Brandon berdiri di sekitar kandang yang dicurigainya. But our 12-year-old son can. Stop. It was the wolf. I'm going to bed.
Keesokan harinya, Brandon dengan teman-temannya di sekolah sedang bermain percaya tangkap. Ketika giliran Brandon, teman ceweknya Kathleen malah membiarkannya jatuh ke bawah. Bukannya menolong, ia justru mengejek Brandon bahwa salah dia jadi orang culun. Saat ia menjulurkan tangannya, Brandon mematahkan tangannya dengan genggamannya yang keras. Atas insiden itu, pihak sekolah memberikan teguran kepada orang tua Brandon. Malam hari pun tiba. Sesuatu yang menyala di peternakan kembali menyala. Brandon langsung mendatanginya. Di sisi lain, Tori melihat hal yang sama, berlari menuju anaknya. Terlihat Brandon sedang melayang di sekitar pesawat luar angkasa itu. Dia terjatuh yang membuat tangannya terluka. Ia kaget karena selama ia hidup, dia belum pernah merasakannya. Ternyata benda itulah yang mampu membuat Brandon terluka. Lantas Tori menceritakan siapa, dari mana Brandon berasal. Akan tetapi Brandon tidak percaya yang dikatakan ibunya. Dan memutuskan untuk pergi dari rumah. Saat berjalan, ia berkata akan mengambil alih dunia. Take the world. Saat sedang bingung, ia datang ke rumah Kathleen untuk meminta maaf atas apa yang terjadi. Sambil menangis, Kathleen bilang bahwa ibunya melarangnya bertemu dengan Brandon. Mendengar itu, Brandon berkata, "Baiklah, aku akan membereskannya." Scene beralih di kafe di mana ibu Kathleen bekerja. Saat sedang beres-beres, suara gemuruh dan banyak sekali simbol Brandon di kaca. Saat ia menengok lampu yang berkedip, lampunya pecah, mengenai matanya dan mengalami pendarahan hebat. Setelah Brandon menunjukkan wujudnya, ia lari ke ruangan pendingin. Brandon benar-benar membunuhnya. Keesokan harinya, saat di sekolah, Brandon dipanggil bibinya yang seorang guru BP di sekolahnya, menanyakan apa yang terjadi sebenarnya di keluarga kecilnya. Namun Brandon bilang bahwa semuanya baik-baik saja dan tidak menyesal sama sekali. Ia merasa lebih baik daripada makhluk bumi. Sang bibi yang merasa Brandon keterlaluan memperingati bahwa Brandon kasusnya bisa dibawa ke jalur hukum. Mendengar keputusan itu, Brandon pun kesal. Malam harinya, sang bibi sendirian di rumah. Tiba-tiba seorang datang dan ternyata itu Brandon yang memohon kepada bibinya untuk tidak melaporkannya ke polisi. Tapi niat Mary tidak bisa digugat dan menutup pintu untuk Brandon. Bukannya pulang, Brandon menyusup masuk untuk melakukan aksi sadisnya. Ketika Mary tidur di ranjangnya, Brandon mengikutinya ke kamar. Tapi kemudian terdengar suara pamannya yang pulang. Brandon pun bersembunyi. Oh, shit. Melihat Brandon di rumahnya, Noah pun berniat mengantarkannya pulang dan terus mengejeknya dengan sebutan anak aneh. Setelah menyerang sang paman, Brandon pun menghilang. Noah langsung beranjak ke rumah Tori untuk melaporkan semuanya.
Di tengah perjalanan, Noah pun dikejar Brandon dan menyerang mobil Noah sampai mogok. Okay, it's time to go. Melihat Brandon yang berkelakuan aneh membuat Noah semakin panik. Rahang Noah sampai hancur dibuatnya. Brandon pulang ke rumah dengan telanjang dada. Tori dan Kylie yang melihat bertanya. Brandon beralasan ia pulang main dengan teman-temannya. Orang tuanya tak sepenuhnya percaya dan ia masih menyembunyikan pakaiannya. Saat tengah malam, Kylie bermimpi saat mereka baru menemukan Brandon saat masih bayi. It's a boy. Suara telepon masuk. Tori yang kaget mendengar kabar Noah baru saja terbunuh karena kecelakaan. Pagi harinya, Tori memberitahu Brandon bahwa pamannya meninggal. Namun, ia justru tidak peduli sama sekali. Kylie yang merasa Brandon kurang ajar dan mencurigai Brandon adalah penyebabnya, karena sebelum semua itu terjadi, Mary bilang Brandon berada di rumahnya. All this on the table, right here. I will handle it. And you just Melihat kekuatan Brandon, Kylie merasa Brandon sudah sangat berbahaya dan teringat pakaian yang disembunyikannya. Melihat darah di baju Brandon membuat Kylie yakin Brandon penyebab kekacauan ini. Keesokan harinya, tidak diketahui Tori, Kylie mengajak Brandon untuk berburu, namun ada niat lain sebenarnya, yaitu menembak Brandon. Tori didatangi seorang polisi yang menunjukkan foto simbol yang selalu ada di TKP pembunuhan. Simbol itu yang selalu digambar Brandon, inisial namanya Brandon Breyer. Tetapi Tori mencoba menutupinya dengan mengatakan tidak tahu simbol apa itu. Tetapi ia masuk ke rumah untuk mengecek tas Brandon untuk memastikannya. Alangkah terkejutnya Tori melihat hasil gambar Brandon dengan semua kejadian dan rencana-rencana yang ia buat, dan mimpinya untuk menguasai bumi. Di sisi lain, Kylie dan Brandon memasuki hutan. Saat ada kesempatan, Kylie mencoba untuk membunuh Brandon dengan menembak kepalanya. Namun itu semua tidak mempan. Melihat perlakuan ayahnya, Brandon menunjukkan kekuatannya ke manusia yang ia anggap rendahan. Kylie pun kabur, tetapi berhasil tertangkap Brandon seketika kepalanya bolong dengan tembakan sinar laser yang keluar dari matanya. Don't hurt me, okay? Brad, please, please, please. I'm sorry. Setelah mengetahui semuanya, Tori sempat menghubungi Kylie, namun sayang, panggilan telepon Tori diangkat Brandon yang melayang di udara dan mengatakan sudah menghabisi ayahnya. Mendengar kabar itu, Tori syok parah dan Brandon siap membereskan semua orang yang mencoba berbuat jahat kepadanya. Di tengah teror, Tori berhasil menghubungi polisi, namun tiba-tiba Brandon melesat. Polisi pun datang dan mencari Tori. Dalam sekejap, sang sheriff pun hancur diterjang Brandon. Setelah itu, Tori pun bersembunyi
dengan tinggal satu orang polisi yang mencoba menjaganya. Setelah dibanting berulang kali, sang polisi pun mati juga. Melihat dua polisi itu tewas, Tori bersembunyi dengan bergantung di jendela dan melompat ke bawah. Ia mengetahui bahwa yang mampu melukai Brandon hanya puing benda yang membawanya ke bumi. Setelah berhasil meraih puing-puing pesawat luar angkasa itu, Tori memanggil Brandon dengan bersandiwara untuk meminta maaf kepada Brandon. Brandon pun luluh dan mengatakan ia juga ingin berbuat baik dengan kekuatannya. Melihat ketulusan air mata sang ibu, Brandon percaya. Namun memang Tori sebenarnya ingin melukainya dengan menggunakan puing pesawat. Baby boy. Brandon menyadarinya dan menangkap tangan ibunya itu. Brandon yang dendam menyeret ibunya ke angkasa. Dan saat sudah mencapai ketinggian 5.000 kaki, Brandon melepas ibunya terjun bebas ke bawah. Setelah ibunya tewas, sebuah pesawat American Air lewat. Keesokan harinya, pesawat itu pun hancur oleh ulah Brandon. Namun Brandon berakting bahwa ia juga korban dari pesawat itu. Tak sampai di situ, ia akhirnya meneror seluruh umat manusia dengan tujuannya untuk menguasai bumi.